Seperti apa tension yang terjadi, ketegangan dari macam-macam kondisi global ini, Bu, cukup menjadikan Indonesia ini sebagai salah satu negara yang akhirnya diperhitungkan oleh dunia. Karena kan kita dikatakan secara keseluruhan kita cukup resilience, kita cukup oke. Dari capaian mungkin pertumbuhan ekonomi juga kita masih sangat baik gitu ya. Ketika lagi ada up and down di global ini, seperti apa, Bu, yang Ibu mungkin saksikan secara langsung? Tension jelas, dan masing-masing pihak tentunya juga berkeinginan agar kita memilih di antara mereka, ya kan? Lebih dekat paling tidak. Kalau tidak memilih lebih dekat. Tetapi message Presiden dari sejak awal jelas bahwa kita tidak akan memilih. Misalnya dalam hal ini rivalitas antara Amerika Serikat dengan RRT. Presiden selalu mengatakan kami tidak ingin memilih di antara keduanya. Dua negara tersebut adalah teman kami semua. Kami memiliki kerjasama, memiliki hubungan yang sangat baik dengan mereka. Tetapi memang di dalam prakteknya, di lapangannya kan juga tidak mudah. Tidak mudah. Nah, kemudian misalnya ASEAN. ASEAN pasti sering mendengar kalimat bahwa kita ingin ASEAN ada di driving seat. Jadi kita yang mengemudikan truk ASEAN ini di tengah, atau kapal ya, yang paling kapal di tengah banyak sekali badai di lautan dan sebagainya. Nah, pada saat kita menjadi ketua ASEAN di East Asia Summit, test case-nya adalah apakah ASEAN dapat menjembatani perbedaan-perbedaan, karena EAS ini kan sebenarnya yang di luar ASEAN itu semua negara besar semua. Ada Amerika, ada Jepang, ada RRT, ada Rusia, semuanya ada di situ. Apakah ASEAN di driving seat dapat mengeluarkan sebuah deklarasi yang dapat diterima oleh semua? Nah, itu lagi. Jadi kita harus juggling sana-sini, berusaha untuk bicara dan lain sebagainya. Yang akhirnya sekali lagi pada saat kita dites keketuaan kita di ASEAN, alhamdulillah dengan jalan Allah kita dapat memainkannya dengan baik. Tetapi sekali lagi itu bukan hal yang mudah. Itu perlu investasi yang sangat tinggi. Kalau saya ambisikan lebih ke ekonomi, jadi kata investasi itu ternyata di dalam politik juga berlaku. Dan itu tidak dapat kita kita ambil keuntungannya itu kalau kita tidak menginvest jauh hari sebelumnya. Jadi investasi jangka panjang terus-menerus yang kita lakukan ini, kemudian kita petik hasilnya pada saat-saat kritis. Seperti kita pada saat jadi Presiden G20, pada saat COVID, pada saat Ketua ASEAN, dan kita akhirnya yakin bahwa oh iya, apa yang kita lakukan selama ini membuahkan hasil. Iya. Dalam 10 tahun terakhir juga ternyata Indonesia ini banyak banget jadi tuan rumah acara-acara internasional gitu ya. Banyak perjanjian-perjanjian yang juga dibuat begitu ya di Indonesia ini ya, Bu. Kalau kita mundur 10 tahun yang lalu dan sekarang, apa aja sih sebenarnya capaian konkret 10 tahun untuk khususnya penguatan perdagangan dan juga investasi, Bu Retno? Jadi kita bicara ekonomi, ya. Kita itu dari sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi, prioritas politik luar negeri Indonesia itu kita kemas dalam 4+1. Jadi 4+1 itu ekonomi, kemudian perlindungan WNI, kemudian diplomasi kedaulatan, di sini negosiasi perbatasan segala. Terus kemudian yang keempatnya itu, kalau 3 ini tadi adalah kepentingan nasional kita, yang keempatnya itu kontribusi kita keluar ke dunia, terus yang +1-nya itu lebih kepada infrastruktur diplomasi kita. Nah, ekonomi menjadi salah satu bagian penting dari prioritas kita. Nah, saya ingin memberikan data paling tidak 9 tahun terakhir. Kalau kita lihat pada saat kita berangkat 2014 sampai 2023 paling tidak, maka angka perdagangan kita ini dengan dunia naik 36%. Dan kita mengalami kenaikan surplus 36,9 sampai 37%. Demikian juga dengan investasi. Investasi juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk PMA-nya itu naik 16,5%.
Itu kalau kita lihat dari perdagangan dan investasi. Sementara ekonomi yang lain, tadi bicara mengenai trade war, mengenai barrier dan sebagainya, kita banyak sekali menyelesaikan perundingan-perundingan ekonomi. CEPA misalnya, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Di dalam kurun waktu 9 tahun terakhir, ada 27 perjanjian perdagangan ekonomi, baik dari dalam bentuk Preferential Trade Agreement, Free Trade Agreement, Comprehensive Economic Partnership Agreement maupun RCEP, 27 perjanjian yang kita selesaikan. Antara lain dengan Korea Selatan, dengan Australia, Mozambik, dengan Persatuan Emirat Arab, dengan Chili, dan lain-lain. Jadi dari sisi kita garap perdagangan investasi, kita mencoba untuk menyelesaikan barrier-barrier melalui perundingan, dan juga kita menginisiasi inisiatif baru, misalnya antara kita dengan Latin Amerika kan jauh banget. Kita bikinkan bisnis forumnya. Jadi ada Indonesia, Latin America, and the Caribbean Business Forum. Kemudian dengan Central and Eastern Europe, kita bikinkan juga bisnis forumnya. Jadi intinya bagusnya adalah dalam masa kurun 10 tahun ini, kita para diplomat belajar hal yang baru. Bagaimana kerja diplomatik ini dapat dirasakan manfaatnya langsung untuk rakyat, yaitu untuk ekonomi. Maka chip dari setiap diplomat Indonesia sekarang mengenai ekonomi ini sangat tinggi, mempromosikan ekspor kita, menarik investasi, plus yang terakhir adalah kita juga mencoba untuk memfasilitasi industri hilirisasi industri. Belum lagi kalau kita bicara mengenai bagaimana kita mendukung swasta kita untuk melakukan bisnis dengan dunia luar, BUMN dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang kita lakukan dalam kurun hampir 10 tahun ini di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi.